Shalom, kami senang dapat menjumpai Bapak, Ibu, Saudara-saudari kembali di ibadah raya minggu kedua bulan Juni. Apakah Bapak, Ibu, Saudara sudah siap mengikuti ibadah hari ini? Kami berdoa kiranya kita semua diberkati dan dilawat Tuhan saat pujian dinaikkan dan firman Tuhan disampaikan. Jika Bapak, Ibu, Saudara ingin didukung di dalam doa, Bapak, Ibu, Saudara dapat menghubungi Sekretariat Gereja atau nomor call center gereja kita. Mari kita juga saling mendoakan dan saling menguatkan di antara saudara-saudari seiman, meskipun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Jangan lupa doakan juga bagi pemulihan keadaan bangsa dan negara kita, supaya aktivitas sehari-hari dan ibadah dapat kembali seperti sedia kala. Persembahan, persepuluhan, persembahan sosial, serta persembahan yang lainnya dapat langsung dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja atau ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih buat semua persembahan dan dukungan posko sosial gereja kita. Tuhan Yesus membalas kebaikan hati Bapak, Ibu, Saudara semua. Bersama Yesus kita dapat melewati semua tantangan yang menghadang dalam hidup kita. Selamat hidup berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
Adakah percaya kuasanya? Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Shalom dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada. Mari kita satukan iman kita satukan hati kita untuk memberikan pujian yang terbaik, untuk memberikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan kita. Di hadapan-Mu Tuhan, saat ini kami bersama-sama Tuhan dengan seluruh jemaat Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami mau menaikkan hormat bagi Engkau. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan, Raja di atas segala raja. Di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan-Mu kami bawa hati kami. Di hadapan Tata, di hadapan Raja, ku datang menyembah, ku datang
benar Bapa, hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami puji. Hormat hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berjalan bersama dengan Yesus, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Percaya, Dialah benteng hidup kita. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Satu tahun Kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, Amin. Percaya. jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kuatkanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Satu tahun Kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Satu tahun Kau besertaku, Yesus jaminan Yesus, kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Satu tahun Kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Amin. Haleluya. Amin. Yesus yang menjamin hidup kita. Dan biarlah kita mengizinkan Yesus berjalan, mengizinkan Yesus menopang seluruh hidup kita. Sampai kemuliaan Allah terpancar dari hidup kita. Terima kasih Tuhan. Hidup kami memuliakan Engkau Tuhan.
hidupku mengenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna, amin, yes, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau di dalam kami, Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ucapkan terima kasih kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Syukur, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur. Sungguh kami beruntung memiliki Allah seperti-Mu. Allah yang menyertai dengan kasih yang setia. Allah yang menjagai dengan
kami aman, hidup kami tenang di dalam genggaman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami sepanjang umur hidup kami. Dan kami percaya rencana-Mu dalam hidup kami adalah rencana damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Bapa, Tuhan, sahabat yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur padamu. Ketika kami lemah, Engkau lah yang menguatkan kami. Ketika kami putus asa, Engkau memberi pengharapan yang pasti dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu yang kami dengar, iman kami makin dibangun, makin dibentuk di dalam Engkau. Lebih lagi dan lebih lagi mengenali Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bapa kebenaran firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu dengan urapan surgawi. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah sekian minggu kita beribadah di rumah, apakah kuasa Tuhan yang luar biasa masih kita alami? Apakah kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan masih kita rasakan? Meskipun kita tidak dapat ke gereja, beribadah di gereja, apakah kita masih memiliki kerinduan yang mendalam untuk mendapatkan jamahan Tuhan, untuk dilawat oleh Tuhan? Apakah kita masih punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan? Saya berdoa kiranya kerinduan itu masih ada di dalam hati kita. Sementara kita berada di rumah, beribadah di rumah, kita tetap merasakan kuasa Tuhan. Kita tetap mengalami jamahan Tuhan bagi kita. Hari ini kita akan belajar dari 2 tokoh dalam Alkitab yang kisahnya sering kita dengar. Terutama kita yang mengikuti sekolah minggu sejak kita masih kecil. 2 orang ini memiliki kerinduan untuk melihat Yesus dan berjumpa dengan Yesus. Dan kemudian mereka mengalami satu peristiwa yang luar biasa, lebih daripada apa yang mereka inginkan. 2 tokoh itu adalah Bartimius dan Sakeus. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43 dan Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10, kisah ini diceritakan secara berurutan. Kisah yang pertama, pada waktu Yesus mau masuk ke Yeriko, dia berjumpa dengan Bartimius. Dan kemudian pada waktu Yesus masuk ke Yeriko, Yesus berjumpa dengan Sakeus. 2 orang ini memiliki status sosial yang berbeda. Seperti kita tahu, Bartimius adalah seorang pengemis dan juga buta. Seorang pengemis, dia adalah orang yang miskin. Berbeda dengan Sakeus, Sakeus adalah kepala pemungut cukai. Dikatakan di firman Tuhan, dia seorang yang kaya. Tetapi mereka sama-sama mempunyai keinginan untuk melihat dan berjumpa dengan Yesus. Keinginan mereka yang kuat mendorong mereka untuk berjuang sedemikian rupa supaya apa yang mereka inginkan terwujud. Apa yang mereka lakukan? Mereka mempunyai fisik yang terbatas. Seperti kita tahu, Bartimius buta. Dan Sakeus juga orang yang pendek, dia tidak tinggi. Karena itu kemudian dia memanjat pohon supaya dia bisa melihat Yesus. Sedangkan Bartimius, apa yang Bartimius lakukan? Dia berteriak memanggil nama Yesus. Orang-orang banyak
menolak dia, memarahi dia. Tetapi dia berteriak lebih keras memanggil nama Yesus. Mereka berjuang di antara banyak orang supaya bisa berjumpa dan melihat Yesus. Keinginan mereka yang kuat membawa mereka kepada satu peristiwa yang luar biasa dan mengubahkan hidup mereka. Akhir-akhir ini, apa yang menjadi keinginan kita kepada Tuhan? Apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan? Apakah akhir-akhir ini kita masih rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi? Apakah akhir-akhir ini kita masih punya kerinduan untuk duduk dekat dan bersekutu dengan Tuhan? Apakah akhir-akhir kita masih punya kerinduan untuk mendapatkan lawatan Allah yang luar biasa dalam hidup kita? Apakah kita masih punya kerinduan, punya keinginan untuk melayani Tuhan? Keinginan kita bisa didengar oleh Tuhan. Tuhan memperdulikan setiap keinginan kita. Dia mengerti setiap keinginan kita. Dia Allah yang memperdulikan kita. Dia Allah yang sanggup memenuhi keinginan kita, menjawab semua keinginan kita. Dia bukan hanya Tuhan yang mengerti keinginan kita. Dia juga Allah yang memperdulikan kita. Bartimius adalah seorang pengemis buta yang tidak diperhatikan oleh orang. Dia tidak dianggap oleh orang. Karena dia hanya seorang pengemis. Bahkan dia seorang yang miskin. Orang banyak tidak memperdulikan dia. Bahkan pada waktu dia berteriak, orang memarahi dia. Sedangkan Sakyus adalah orang yang dibenci oleh masyarakat. Karena dia dianggap orang yang jahat, orang yang berdosa. Tetapi pada peristiwa ini, justru Yesus menjumpai orang-orang. Yesus menjumpai orang yang tidak diperdulikan. Justru Yesus menjumpai orang yang dibenci oleh masyarakat. Yesus menjumpai orang yang dirasa bukan siapa-siapa. Di antara begitu banyak orang pada saat itu, Yesus menghampiri Sakyus dan dia melihat Sakyus yang ada di atas pohon. Dia berkata, Sakyus, hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Dengan kata lain, hari ini aku akan datang ke rumahmu. Pada waktu Yesus mau masuk ke Yerusalem, Yesus menghentikan langkahnya. Dan kemudian dia menyuruh Bartimius datang mendekat kepadanya. Yesus menanyakan apa yang kamu inginkan. Kemudian Yesus menyembuhkan mata Bartimius sehingga Bartimius bisa melihat. Dia tidak hanya mempedulikan kita. Dia Allah yang mengenal kita. Dia Allah yang mengenal Sakyus. Dia menyapa Sakyus. Dia memperdulikan Bartimius yang bukan siapa-siapa, yang hanya seorang pengemis. Hari-hari ini mungkin kita merasa tidak ada orang yang memperdulikan kita. Bahkan Tuhan juga tidak memperdulikan kita. Kita merasa seakan-akan Tuhan itu sibuk dengan orang lain dan melupakan kita. Kita berpikir bahwa kita ini seorang diri di dunia ini dan tidak ada orang yang memperhatikan kita. Atau mungkin kita merasa dosa kita terlalu banyak sehingga Tuhan tidak mau lagi datang kepada kita. Kesalahan kita sudah begitu banyak sehingga Tuhan susah untuk mengasihi kita. Kita menganggap bahwa Tuhan melupakan kita. Tuhan sibuk dengan urusan manusia yang lain, tapi tidak pernah memperdulikan kita. Dia Allah yang mengerti. Dia Allah yang mengenal kita. Dia Allah yang ingin membuat sesuatu bagi kita. Seperti yang dia lakukan kepada Bartimius. Seperti yang dia lakukan kepada Sakyus. Sakyus dan Bartimius memiliki kepentingan, keperluan yang berbeda. Mereka mempunyai satu permintaan yang berbeda. Bartimius, dia memerlukan kesembuhan fisiknya. Dia memerlukan kesembuhan penglihatannya. Sedangkan Sakyus mungkin secara fisik tidak ada sakit di dalam tubuhnya.
tetapi dia memerlukan pemulihan di dalam hati dan jiwanya. Dia seorang yang kaya, tetapi hatinya kosong. Hatinya tidak ada aliran-aliran kasih Tuhan. Tetapi apa yang terjadi pada waktu Allah memulihkan dia? Pada saat Allah ingin menumpang di rumahnya, orang-orang sinis kepada apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Kenapa? Karena Sakyus adalah seorang berdosa. Bagaimana mungkin Yesus mau datang bertamu di rumah orang yang berdosa? Tetapi Tuhan melihat jauh daripada apa yang mereka bisa lihat. Yesus mengerti jauh daripada apa yang bisa orang-orang itu bisa tahu. Yesus tahu bahwa Sakyus memerlukan kasih Tuhan. Sehingga kemudian di dalam Lukas pasal 19 ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia tidak hanya mencari, tetapi juga dia menyelamatkan. Itu kerinduan Tuhan. Itu kerinduan kita, Tuhan bagi kita manusia. Dia ingin menyelamatkan kita. Dia tidak hanya bisa menyembuhkan fisik kita saja, tetapi juga dia bisa menyembuhkan batin kita. Dia bisa menyembuhkan, memulihkan hati kita. Dia bisa memuaskan dahaga hati kita. Dia memuaskan dahaga jiwa kita. Dia bukan hanya Tuhan yang bisa menjamah bagian fisik kita saja sehingga kita disembuhkan. Tetapi dia bisa memulihkan kita. Memulihkan hati kita yang hancur. Memulihkan hati kita yang luka. Memulihkan jiwa kita yang kering. Dia Allah yang sanggup melakukan banyak hal buat kita. Bahkan dia bisa menyelamatkan kita. Dan setelah Sakyus dan Bartimius ini mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, apa yang mereka lakukan? Sakyus membagikan sebagian hartanya kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Bahkan dia memberikan kompensasi atas apa yang dia lakukan kepada orang-orang yang merasa dirugikan. Sedangkan Bartimius memutuskan untuk menjadi pengikut Tuhan. Setelah kita mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, setelah hidup kita diubahkan oleh Tuhan, setelah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan ingin juga rindu hidup kita juga bisa berdampak buat orang lain. Hidup kita juga bisa memuliakan Tuhan. Hidup kita juga bisa menjadi kesaksian buat orang. Sehingga orang melihat bahwa perubahan yang terjadi setelah kita berjumpa dengan Yesus, setelah kita mengalami hal-hal luar biasa dengan Yesus. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah lama tidak mengalami pengalaman dengan Tuhan? Bapak Ibu Saudara sudah lupa bagaimana rasanya kasih Tuhan itu mengalir dalam hati kita. Mungkin kita lupa bagaimana Tuhan itu memuaskan hati kita. Karena sudah lama kita sudah tidak bersekutu dengan Tuhan. Sudah lama kita tidak merasakan kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita. Hari ini Tuhan rindu kita punya keinginan untuk dekat dengan Dia. Hari ini Tuhan rindu kita memiliki pengalaman-pengalaman yang indah lagi dengan Tuhan setiap hari. Tuhan rindu kita ingin bersekutu setiap hari dengan Dia. Tuhan rindu kita dipulihkan dan kemudian kita bisa memberkati banyak orang. Seperti yang dialami oleh Bartimius dan Sakyus. Mari kita buka hati kita. Izinkan Tuhan melawat kita hari ini. Sehingga kita mengalami pengalaman yang indah dengan Tuhan. Kita mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Karena Dia Allah yang memperdulikan kita. Dia rindu kita dipakai oleh Tuhan. Milikilah keinginan, kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Milikilah kerinduan untuk menjalani hari-hari yang indah bersama dengan Tuhan. Pada saat kita memiliki kerinduan yang kuat untuk dekat dengan Tuhan, kita akan berusaha
untuk memakai waktu kita, untuk memprioritaskan hidup kita bagi Tuhan. Kalau kita punya kerinduan yang dalam akan Tuhan, kita ingin selalu dekat dengan Tuhan, kita ingin selalu berada di hadirat Tuhan. Meskipun banyak aktivitas yang kita lakukan, meskipun betapa lelahnya fisik kita, meskipun betapa padatnya kegiatan hari-hari kita. Kalau kita punya kerinduan yang kuat untuk Tuhan, pasti kita akan membuat waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita akan nyanyikan sebuah lagu. Perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau
kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Kau memperhatikan hidup kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan mengenal segala kerinduan kami. Kau mengenal segala keinginan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau memberikan kami yang terbaik Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan kebesaran-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada hari ini buat Bapak Ibu semua yang bersama-sama beribadah bersama dengan kami hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Kau melawat mereka Tuhan. Kau melawat kami semuanya dimanapun kami berada Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua di rumah, yang saat ini, hari-hari ini merasa kering, merasa hampa, merasa tidak ada seorang pun yang memperdulikan hidupnya. Kami berdoa biar Engkau melawat mereka hari ini Tuhan. Alirkan kuasa-Mu Tuhan. Alirkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan, setiap kami dipuaskan, setiap kami dijamah oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah hari ini Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan bersama dengan kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita sudah selesai hari ini. Kita akan berjumpa kembali di ibadah minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.